Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan membahas materi tentang budaya dan etika dalam organisasi. Baiklah, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu apa itu organisasi. Asal kata organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat atau instrumen. Nah, dalam konteks ini, organisasi dapat diartikan sebagai suatu alat atau struktur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun definisi lain oleh Stoner, menurut Stoner organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui orang-orang di bawah pengarahan atasan untuk mengejar tujuan bersama. Nah, definisi ini menekankan beberapa aspek penting. Yang pertama, pola hubungan, orang-orang, pengarahan atasan, dan juga tujuan bersama. Dengan demikian, organisasi dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan pengarahan dan pengawasan yang jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Handika. Selanjutnya, budaya organisasi menurut Edgar H. Schein. Budaya organisasi adalah asumsi dasar yang dipelajari dan dianut bersama oleh anggota organisasi melalui pengalaman menghadapi tantangan internal dan eksternal. Ketika cara tertentu terbukti berhasil, maka dianggap sah dan diwariskan kepada anggota baru sebagai pedoman berpikir, merasakan, dan bertindak. Budaya ini menjadi fondasi tak terlihat yang membentuk sikap dan cara kerja seluruh anggota organisasi. Selanjutnya, definisi menurut Jason dan Gibson. Menurut Jason, budaya organisasi adalah pengetahuan sosial bersama yang mencakup aturan, norma, dan nilai yang membentuk perilaku anggota. Sedangkan menurut Gibson dan rekan-rekannya menambahkan bahwa budaya organisasi adalah cara pandang terhadap perilaku dan dinamika organisasi yang membantu anggota memahami situasi yang terjadi. Secara umum, budaya organisasi mencerminkan interaksi dan makna bersama dalam kehidupan organisasi. Jadi pengaruh budaya organisasi sangat besar karena membentuk cara individu berperilaku dan mengambil keputusan. Budaya yang kuat mendorong komitmen pribadi pada tujuan bersama, bukan kepentingan individu. Selain itu, budaya yang baik juga menciptakan stabilitas sosial, memperkuat harmoni dan efektivitas organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riz. Baiklah, di sini saya Rista Pratami akan menjelaskan terkait etika organisasi, di mana etika itu merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral. Nah, etika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Nah, yang berarti suatu kehendak atau kebiasaan baik yang tetap, di mana etika ini bukan hanya diperlukan dalam organisasi saja, namun di kalangan masyarakat ataupun itu di organisasi perusahaan bersama tim kerja ataupun itu tim di organisasi. Itu sangat penting karena terdapat nilai-nilai di dalam etika tersebut. Nah, lalu menurut Richard L. itu mendefinisikan bahwa etika adalah kode dari prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku seseorang atau kelompok sehubungan dengan apa yang benar atau salah. Nah, lalu etika dan budaya ini juga berorganisasi merupakan sikap dan perilaku setiap individu dalam organisasi berdasarkan pada prinsip-prinsip moral atau keyakinan yang benar bernama etika demi tercapainya visi atau misi dan tujuan dari organisasi itu sendiri. Nah, ketika organisasi itu mempunyai etika itu terdapat budaya atau nilai-nilai di dalamnya, sehingga organisasi itu terdapat keputusan yang baik di dalamnya, ataupun itu tanggung jawab, disiplin, kejujuran. Nah, ketika organisasi itu terdapat etika, maka di dalamnya, di dalam kerja tim ataupun itu orang-orang yang di dalam organisasi itu dapat menjalin hubungan yang erat antar sesama. Mungkin sekian. Perkenalkan, saya Rizky Dharma Saputra, NPM D1D024068. Di sini saya akan membahas mengenai karakteristik budaya organisasi dan manfaat budaya organisasi. Yang pertama, karakteristik budaya organisasi. Yang satu, inovasi dan keberanian mengambil risiko. Budaya organisasi yang mendorong inovasi berarti karyawan didukung untuk berpikir kreatif, mencoba ide-ide baru, dan berani mengambil risiko. Yang kedua, perhatian pada hal rinci. Organisasi dengan karakteristik ini menekankan ketepatan, akurasi, dan pengawasan terhadap detail. Dan yang ketiga, orientasi hasil. Fokus pada pencapaian, target, dan hasil akhir, bukan sekedar proses. Yang keempat, orientasi
orang. Organisasi yang memprioritaskan kesejahteraan, pengembangan, dan kepuasan karyawan. Dan yang kelima, orientasi tim. Kolaborasi dan kerja tim diutamakan dibanding individualisme. Yang keenam, keagresifan. Budaya kompetitif baik secara internal antar karyawan maupun eksternal melawan pesaing. Yang ketujuh, stabilitas. Organisasi yang menekankan konsistensi, struktur jelas, dan perubahan bertahap. Dan materi selanjutnya yaitu manfaat budaya organisasi. Kesatu, budaya mempermudah timbulnya komitmen pada visi yang lebih luas. Mekanismenya ini yaitu budaya organisasi menciptakan identitas bersama dan nilai-nilai yang mengikat anggota sehingga mereka rela mengesampingkan kepentingan pribadi untuk tujuan yang kolektif. Yang kedua, budaya meningkatkan kemantapan sistem sosial. Mekanismenya ini yaitu budaya bertindak sebagai perekat sosial dengan menstandarisasi norma aturan tak tertulis dengan cara berinteraksi. Dan yang ketiga, budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali. Mekanismenya ini yaitu budaya menjadi filter untuk menafsirkan realitas, apa yang penting, dan mengarahkan perilaku melalui reward atau hukuman informal. Dan yang keempat, analisis kritis, paradoks. Budaya yang terlalu kuat bisa menekan individualitas. Contohnya karyawan kreatif merasa terhambat di organisasi yang birokratis. Dan selanjutnya aplikasi praktis bagi manajemen. Yang kesatu, rekrutmen. Pilih kandidat yang culture fit, misal orang yang berkolaboratif dalam budaya tim. Dan yang kedua, pemimpin. Pemimpin harus role model, dinilai di budaya. Contohnya pada CEO di Patagonia yang menghidupkan nilai lingkungan. Yang ketiga, krisis. Krisis ini budaya adalah benteng terakhir saat organisasi menghadapi turbulensi. Contohnya Netflix bertahan dengan budaya adaptability saat pivot dari DVD ke streaming. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip etika dalam sebuah organisasi. Di dalamnya mencakup 3 hal, yaitu tentang keselarasan, kebersamaan, dan kebenaran. Di dalam sebuah keselarasan lebih menekankan pada perilaku untuk memberikan kenyamanan dan bukan keahlian atau keterampilan pribadi masing-masing. Namun keselarasan di sini adalah mencakup bagaimana tentang menyelaraskan sebuah kreativitas antar kelompok atau antar anggota agar mencapai tujuannya dengan baik. Lalu adanya kebersamaan yaitu melimpahnya SDM atau sumber daya dan inovasi yang kuat serta kreativitas belum akan berhasil memajukan sebuah organisasi tanpa kebersamaan. Kebersamaan yang bersifat universal haruslah bisa, artinya merangkul semua SDM untuk menyelaraskan kreativitas dan guna mencapai keberhasilan bersama. Lalu adanya kebenaran. Kebenaran sendiri bersifat utuh atau sebenarnya kebenaran harus dibuktikan dan ditunjukkan agar kebenaran itu dapat diyakini dan diterima oleh bersama. Yang dimana artinya kebenaran di sini adalah bagaimana sebuah ide dapat mencakup dan mendukung tujuan yang ingin dicapai. Maka kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada hari ini adalah budaya dan etika organisasi merupakan landasan penting dalam membentuk sebuah perilaku dan sikap individu di dalam organisasi. Budaya organisasi mencerminkan nilai, norma, dan keyakinan bersama dalam memengaruhi cara berpikir dan bertindak para anggotanya. Lalu, etika organisasi menjadi pedoman moral yang menuntun tindakan sesuai dengan prinsip benar dan salah. Keduanya memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan komitmen dan terhadap tujuan bersama, serta menjaga stabilitas sosial dalam organisasi. Yang di dalamnya mencakup tentang prinsip etika. Lalu pemimpin dalam organisasi adalah pemimpin yang etis dalam menjaga budaya yang kuat, akan memperkuat identitas organisasi dan mendorong kerjasama serta integritas di antara anggotanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu saja pembahasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.